Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 115. Rapat tingkat tertinggi Dewan Direksi di Lowe's Group sedang diadakan saat ini, beserta pemilihan ulang CEO dan posisi penting lainnya. Erwin, Giselle, dan Bruce totalnya memegang 55% saham Lowe's Group, sementara Frandy dan Frank hanya 45%. Tolong angkat tangan bagi yang setuju Giselle menjadi CEO. Bruce memimpin, karena sebagai senior Lowe's Group dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Hanya saja Frandy sangat marah saat melihat ini. Tinjunya diam-diam mengepal, sedangkan Frank sedang memikirkan cara untuk mundur, karena pengangkatan Giselle menjadi CEO ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi lebih baik dia memikirkan cara untuk mundur dan bertahan hidup. Setelah kata-kata itu keluar, Giselle langsung angkat tangan yang menunjukkan pernyataannya setuju. Namun yang mengejutkan adalah Frank, si manajer umum yang paling dipercaya oleh Frandy, juga ikut angkat tangan dan setuju. Hasil ini mengejutkan beberapa orang di tempat kejadian. Begitu juga dengan Erwin dan Giselle. Tapi tak lama kemudian mereka langsung mengerti, tingkat dukungan suara Giselle awalnya memang sudah 55%. Jadi mau Frank itu angkat tangan atau tidak, hasil akhirnya tetap tidak akan berubah. Jadi lebih baik angkat tangan dan membantu Giselle menjadi CEO. Dengan begitu dia bisa bertahan dan bisa mundur tanpa mengalami kerugian besar. Frank ini memang orang yang cerdas. Frank, bahkan kau juga mengkhianatiku. Frandy menampar meja dengan marah dan memasang ekspresi jelek. Frandy, aku memilih Giselle itu karena sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Aliansi bisnis Bandung yang kau pilih itu tak lama lagi akan runtuh. Aku tidak ingin melihat perusahaan ini diseret olehmu ke ambang kehancuran. Sedangkan Giselle punya dukungan dari Hybrid Group dan aliansi bisnis dagang Alley. Perkembangan pesat cabang di utara kota adalah bukti terkuatnya. Aku percaya dengan adanya Giselle menjadi CEO yang baru, pasti bisa membawa Lowe's Group ke tingkat yang lebih tinggi. Frank berkata dengan cukup serius, yang tujuan sebenarnya hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mundur. Baiklah, lihat saja nanti. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Teriak Frandy dengan marah sambil berdiri dan hendak berlari keluar. Tapi Erwin sepertinya tidak berniat membiarkannya pergi. Frandy, kapan aku bilang kau boleh pergi? Untuk apa terburu-buru? Kata Erwin dengan ringan dan dingin. Apa maksudmu? Aku bahkan tak boleh pergi. Kau pikir kau siapa? Frandy menoleh dan memelotutinya. Serahkan 35% sahammu kalau mau pergi, kata Erwin sambil mengangkat sudut mulut. Frandy ini memegang 35% saham. Jadi kalau dibiarkan pergi begitu saja, bisa saja Frandy berbalik dan bergabung dengan Frank dan juga Bruce untuk melawan. Dan situasi itu akan membahayakan posisi Giselle. Jadi Erwin harus mengontrol secara mutlak Lowe's Group ini. Erwin, jangan terlalu sombong. Mau 35% saham di tanganku? Kau pikir kau itu siapa? Kata Frandy dengan jijik. Dia memang punya niat untuk mencari cara untuk membalikan keadaan. Dan 35% saham ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk itu. Jadi mana mungkin diserahkan begitu saja. Akan kubeli dengan 20 miliar. Kalau menolak, ku lempar keluar dari jendela lantai 8 ini, kata Erwin dengan sedikit ancaman. Dan ini membuat orang-orang yang hadir mengambil nafas dalam. Sungguh kejam sekali. Dan kini wajah Frandy semakin berubah menjadi takut. Erwin, aku tidak takut. Jangan harap mau beli sahamku hanya dengan 35%. Sambil berteriak, Frandy perlahan-lahan bersandar ke pintu ruang konferensi dan berencana untuk kabur. 35% saham di tangannya itu bernilai beberapa triliun. Tapi Erwin ingin membelinya hanya dengan 20 miliar. Mana mungkin Frandy setuju. Erwin tahu niat Frandy untuk kabur, tapi tidak menghentikan dan membiarkannya bersandar ke pintu. Karena di luar pintu ada Sharon, Lisa, dan juga Leona. Jadi mustahil bagi Frandy untuk kabur. Dan ternyata benar. Tepat ketika Frandy diam-diam membuka pintu dan melarikan diri, Frandy langsung didorong kembali ke dalam ruang konferensi oleh Sharon. Dan itu membuatnya sangat putus asa. Frandy,
Kesabaranku udah batasnya. 20 miliar itu sudah cukup untuk dana pensiun seumur hidup. Erwin sudah sangat sopan, karena biasanya dia menghabiskan 2 miliar untuk mengakuisisi saham orang lain, dan itu tidak rela. Jadi demi mengendalikan Lowe's Group secepat mungkin dan berurusan dengan keluarga Ragnarsson, Erwin sudah menawarkan harga yang cukup tinggi. Jangan paksa aku, Erwin. Frandy mulai panik, karena ia tidak bisa melarikan diri ataupun melawan, dan itu membuatnya tak berdaya sekaligus putus asa. Dan pada saat ini Frandy mengalihkan perhatiannya ke arah Frank, karena dulunya tiap kali menghadapi masalah dia biasanya meminta bantuan Frank. Tapi kali ini Frank sengaja memalingkan kepala dan tidak mau melihat Frandy sama sekali. Frank sendiri saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi mana mungkin membantu Frandy. Melihat keengganan Frandy untuk setuju, Erwin sedikit mengernyit dengan tidak sabar. Ia berjalan mendekat dan meraih kerahnya lalu menyeretnya ke jendela ruang konferensi. Mau menantang sabaranku? Erwin dengan dingin mendorong tubuh Frandy keluar jendela, sehingga seluruh bagian atas tubuh Frandy sudah berada di luar jendela sekarang. Wajah Frandy pucat ketakutan, tubuhnya bahkan sampai gemetar. Ini adalah lantai 8, jadi begitu jatuh dari sini pasti mati. Aku setuju, akan kudapat tangan. Frandy dengan cepat menjawab dengan ketakutan. Dibandingkan dengan nyawa, saham ini tidak sepadan sama sekali. Terlebih lagi masih ada 20 miliar. Jadi dia hanya bisa menerima takdir. Bagus kalau begitu. Erwin mengangkat sudut mulut dan menarik kembali tubuh Frandy ke dalam ruangan. Adegan ini membuat kaget Bruce dan Frank di ruang konferensi sekaligus. Mereka takut dengan tindakan kejam dari Erwin. Erwin ini bahkan lebih menakutkan daripada Dama. Tak lama kemudian menyiapkan kontrak akuisisi saham dan menyerahkannya kepada Frandy. Frandy melirik kontrak tersebut, kemudian melirik Giselle dengan wajah penuh keengganan sekaligus berdaya. Putri haram yang selalu diwaspadai ini pada akhirnya mengambil segalanya darinya. Ketika Frandy menandatangani kontrak tersebut, kakinya bahkan menjadi lemas dan tak bertenaga. Mulai saat ini, Lowe's Group tidak ada berhubungan dengan dia lagi. Lowe's Group yang dengan susah payah dia kembangkan selama ini telah jatuh ke tangan Hillbit Group. Kamu bisa pergi sekarang. 20 miliarnya sebentar lagi akan masuk ke rekeningmu. Erwin melirik kontrak akuisisi dengan puas. Dengan 35% saham ini, Erwin totalnya punya 75% saham. Kalau dikurangi dengan 5% untuk hadiah Bruce, maka tersisa 70%. Yang artinya Erwin saat ini telah memegang kendali mutlak terhadap Lowe's Group. Dan posisi Giselle sebagai CEO pada dasarnya akan stabil tanpa khawatir bisa digoyahkan. Giselle melihat punggung Frandy yang pergi. Hatinya tidak merasa simpati sama sekali, melainkan merasa kenikmatan balas dendam. Bu, apa kamu melihatnya? Aku sudah membalaskan dendammu. Giselle sudah mengalami penghinaan selama ini, dan hari ini akhirnya bisa mengalahkan Frandy beserta mengambil alih Lowe's Group. Setelah mengusir Frandy, Giselle langsung mengumumkan, selanjutnya adalah pergantian posisi penting di perusahaan. Frank akan diberhentikan dari posisi manajer umum dan aku akan bertanggung jawab untuk posisinya. Direktur keuangan Brandon akan diberhentikan. Direktur administrasi Dixon akan diberhentikan. Dan serangkaian pengangkatan dan pemindahan jabatan diatur dengan rapi. Semua posisi inti digantikan oleh bawahan Giselle sendiri. Saat itulah Lowe's Group sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Frank sedikit tidak puas, tapi ketika mengingat cara Erwin berurusan dengan Frandy barusan, dia tidak berani menentangnya, dan mengerti bahwa Lowe's Group telah sepenuhnya berubah sejak hari ini. Kemudian era Giselle akan segera dimulai. Giselle, aku ingin pensiun, jadi izinkan aku mengundurkan diri, kata Frank dengan suara berat. Oke, pengajuan diterima. Giselle segera menjawab tanpa ragu. Dan mulai saat ini, Lowe's Group akan memiliki pemilik baru. Dan pengumuman pertama yang resmi dirilis atas nama Lowe's Group adalah penarikan diri dari Aliansi Bisnis Bandung dan sepenuhnya bergabung dengan Aliansi Bisnis Dagang Airline. Di dalam kantor Ketua Ragnarsson Group, Steve, Irson beserta Vicky sedang mendiskusikan tindakan pencegahan selanjutnya. Tetapi asistennya tiba-tiba bergegas masuk dari pintu dengan panik. CEO, ini gawat. Aliansi Bisnis Bandung mendapat pemberitahuan penarikan diri dari Tuan Muda Drake.
Sementara sedang berbicara, asisten itu menyerahkan sebuah dokumen pemberitahuan penarikan diri kepada Steve dengan panik. Apa? Tuan Muda Drake menarik diri dari aliansi bisnis Bandung kita? Steve terkejut dan tidak percaya, bahkan merasa sedikit panik. Aliansi bisnis Bandung yang tanpa dukungan keluarga Baxter sama sekali tidak punya pengaruh yang cukup kuat, dan mustahil bisa bersaing dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Sudah dipastikan pemberitahuan penarikan diri dari Tuan Muda Drake. Asisten itu berkata dengan gemetar, terlihat sangat gelisah karena takut akan kena imbasnya kalau CEO marah besar. Oleh karena itu, Irsen dan Vicky yang ikut berdiskusi juga menyadari akan beberapa seriusi masalah ini. Sini kulihat. Steve mengambil dokumen tersebut dan melihat dengan teliti, kemudian merasa bingung untuk sementara waktu, karena Tuan Muda Drake ini benar-benar mundur dari aliansi bisnis Bandung. Ekspresi Vicky dan Irsen yang memperhatikan dokumen tersebut juga berubah total. Ini pasti ulah Damon yang paksa Tuan Muda Drake mundur. Irsen dengan cepat bisa menebak akar masalahnya. Drake ditangkap oleh Erwin sebelumnya, jadi pasti orang-orang Damon yang memaksa Drake mundur. Cukup pikir dengan dengkul juga tahu. Tanpa dukungan keluarga Baxter, bagaimana aliansi bisnis Bandung kita bisa berlanjut? Vicky berkata dengan cemas. Jika tidak ada mitra, maka pelabuhan keluarga Davis mereka pasti akan tutup. Jangan khawatir, aku panggil Friendly untuk datang diskusi bersama dulu. Steve juga sedikit panik tanpa adanya dukungan keluarga Baxter. Aliansi bisnis Bandung bukanlah tandingan aliansi bisnis dagang Erlin. Dapat diperkirakan para anggota perusahaan akan segera berhenti dan kemudian lari ke aliansi bisnis dagang Erlin. Dan begitu tidak ada mitra lagi yang mau bekerja sama, maka kebangkrutan adalah akibatnya. Namun Steve menelpon beberapa kali. Ponsel Friendly selalu tidak aktif. Ada apa ini? Ponsel Friendly selalu tak aktif dari kemarin. Apa mungkin terjadi sesuatu? Steve merasa sangat tidak nyaman. Namun pada saat ini, sekretaris Steve masuk dari luar sambil memegang dokumen pemberitahuan di tangan. CEO, saya baru saja terima dokumen pemberitahuan penarikan diri dari Lowe's Group. Selain itu juga sebuah berita besar yang sudah dipublikasikan ke pabrik. Lowe's Group juga tarik diri. Steve dan Vicky terkejut. Kenapa Lowe's Group ini tiba-tiba begitu? Aliansi bisnis Bandung yang sudah goyah sepertinya sulit untuk bertahan lagi sekarang. Steve mengambil dokumen tersebut dari sekretaris, membaca dan bertanya kepada sekretaris pada saat yang sama. Pengumuman apa yang dari Lowe's Group? Cepat bilang. CEO Lowe's Group saat ini adalah Giselle Lawrence. Friendly Lawrence sudah menjual sahamnya dan undur diri dari Dewan Direksi. Setelah CEO baru menjabat, hal pertama yang diumumkan adalah bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Sekretaris itu berkata dengan sedikit gugup. Takut pertanyaan ini akan membuat marah CEO. Apa? Kekuasaan Friendly direbut? Kali ini tidak hanya Steve yang terkejut, tapi begitu juga dengan Irsen dan Vicky. Baru berlalu beberapa hari, tapi Friendly sudah diturunkan dari CEO Lowe's Group. Ini sungguh berita yang sulit dipercaya. Tidak heran telepon Friendly selalu tidak aktif. Berakhir sudah. Keluarga Baxter dan Lowe's Group mundur dari aliansi bisnis Bandung sekaligus. Jadi bagaimana kita bisa bertahan? Vicky benar-benar panik saat ini. Hanya mengandalkan keluarga Reinerson dan Davis untuk bertahan itu mustahil. Tidak hanya potensi kecil, tapi juga lama-kelamaan akan jatuh bangkrut. Vicky, tenang dulu. Kita masih punya kesempatan. Steve menghibur, walaupun dia sendiri juga bingung dan kehabisan cara untuk menghadapi masalah ini. Sungguh situasi yang krisis, dan jika kebuntuan ini berlanjut, yang menunggu mereka hanyalah kebangkrutan. Ayah mertua dengan situasi saat ini, kita hanya bisa tunduk pada Diamond dan bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin untuk meminimalisir kerugian. Kalau ditunda-tunda, mitra semakin berkurang dan kerugian akan membengkak. Irson berpikir lama, dan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Di kota Bandung, aliansi bisnis dagang Erlin dari Hybrid Group sudah mencapai puncak, jadi status mereka tidak akan goyah lagi. Bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin adalah satu-satunya jalan keluar, tapi jelas memerlukan biaya yang tidak kecil. Menurutmu Damon akan menerima kita begitu saja? Vicky mengerutkan kening dan tampak khawatir. Belum coba belum tahu, kata Erson tak berdaya. Dirinya yang merasa talenta nomor 1 di kota Bandung justru terpaksa harus menyerah, karena mereka tidak punya cara untuk mengatasi masalah kali ini. Di malam itu juga,
Erwin menerima telepon dari Damon yang memberitahu bahwa keluarga Ragnarsson dan keluarga Davis meminta untuk bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Biarkan saja beberapa hari ini, sampai situasi mereka sudah memburuk, baru kita minta lebih nanti. Erwin menjawab sambil tersenyum. Baik Tuan Muda. Suara Damon terdengar dari ponsel. Setelah menutup telepon, Erwin dalam suasana hati yang sangat baik. Erwin akhirnya memenangkan pertempuran besar antara aliansi bisnis ini, dan sisanya hanya menunggu kemenangan. Tapi untuk keluarga Ragnarsson, Erwin tidak akan membiarkannya begitu saja. Jelas akan disiksa terlebih dulu. Selama beberapa hari ke depan, Erwin berlatih dengan Sharon dan yang lainnya di Villa Mahkota di Teluk Ek. Dengan bimbingan profesional dari Sharon, Erwin membuat kemajuan pesat dan sudah berhasil menguasai koordinasi energi Ki. Setiap pukulan menembus udara dan membuat suara samar. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Erwin sangat bersemangat tentang ini. Sharon, dengan kekuatanku ini, kira-kira setingkat apa di perguruanmu? Erwin bertanya dengan bangga. Masih jauh adik, perguruan ke-9 saja belum bisa kamu kalahkan sekarang. Bahkan diberi kelonggaran hanya dengan satu tangan saja belum tentu kamu bisa menang juga. Kata Sharon tanpa ampun. Serius, aku terpercaya. Erwin merasa seharusnya bisa menang kalau diberi kelonggaran hanya dengan satu tangan oleh Leona. Jadi langsung memanggil Leona. Leona, sini latih denganku. Leona langsung tersenyum begitu mendengar itu. Tuan udah pakai 2 tangan saja. Kalau tidak, pasti kalah total nanti. Jangan meremehkanku. Ayo, sini. Erwin benar-benar tidak percaya. Leona tidak berdaya. Hanya bisa berjalan maju dan bertarung melawan Erwin. Begitu sama-sama menggunakan satu tangan saja. Erwin dan Leona sama-sama ofensif sekaligus defensif. Tapi setelah 10 gerakan, kecepatan Erwin secara bertahap tidak dapat mengimbangi Leona. Serangan Leona sangat halus dan mulus bagaikan aliran air dan tidak melakukan gerakan tambahan yang tidak berguna sama sekali. Sementara Erwin hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya setelah 20 gerakan. Erwin bahkan tidak bisa bertahan dan kewalahan. Tuan muda pasti kalah kalau ini terus berlanjut. Leona yang melihat kondisi Erwin berhenti bergerak karena takut menyakiti Erwin. Sepertinya kesenjangan kita cukup jauh. Erwin tidak marah, karena bagaimanapun Leona itu sudah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Setelah menyikat keringat, Erwin diam-diam memutuskan untuk memperbanyak latihan ke depannya. Karena masalah yang dihadapi akan semakin rumit, jadi bela diri untuk jaga-jaga itu sebuah keharusan. Tuan muda, dalam waktu sesingkat ini bisa punya kemampuan sebesar itu sudah termasuk sangat lumayan. Kalau berlatih lebih keras lagi, aku percaya pasti bisa menjadi salah satu master kelas atas. Apalagi kalau bisa mendapatkan bimbingan dari guru, maka prestasi akan lebih tinggi lagi. Sharon datang dan menyemangati. Serius? Kalau begitu ku nantikan hari itu. Entah Sharon itu bermaksud untuk menyemangati atau tidak, Erwin tetap merasa sangat senang. Setelah beberapa hari, anggota aliansi bisnis Bandung pada dasarnya bubar semua. Yang tersisa hanyalah keluarga Davis dan keluarga Ragnarsson. Namun tanpa mitra, volume bisnis mereka semakin anjlok, dan itu membuat para pemegang saham sangat cemas. Mereka memaksa pembukaan rapat dewan direksi untuk memilih CEO baru. Karena tidak berdaya, Vicky diam-diam pergi menemui Damon secara pribadi untuk menyerah. Di ruang pertemuan VIP Halbwit Group, Damon secara pribadi menyebut Vicky, yang langsung memohon tanpa basa-basi begitu datang. Tuan Damon, keluarga Davis harus berbuat apa agar bisa diterima? Vicky tidak bodoh. Surat lamaran untuk bergabung dengan aliansi bisnis dagang airline sudah dikirim setiap hari. Tapi Halbwit Group tidak pernah menanggapi. Saudaranya, bisa saja kalau mau bergabung. Selama kau setuju 2 saat, aku jamin bisa bergabung dengan aliansi bisnis dagang airline. Kata Damon dengan ringan. Sebelum pertemuan ini, dia sudah berdiskusi dengan Erwin. Dan 2 syarat ini juga sebenarnya ide dari Erwin. Jika keluarga Davis tidak setuju, maka yang menunggu hanya berakhir bangkrut. 2 syarat apa? Vicky bertanya sedikit gelisah. Pertama, putrimu harus menceraikan anak dari keluarga Ragnarsson. Dan yang kedua, kami akan beli 40 miliar untuk beli 60% saham Davis Group. Kata Damon sambil tersenyum. Yang pertama itu bertujuan agar keluarga Davis dan keluarga Ragnarsson membatalkan pernikahan, atau bahkan merobek berselisih, supaya kedepannya tidak akan membentuk aliansi lagi. Sedangkan yang kedua itu untuk mengendalikan keluarga Davis. Tuan Damon, persyaratan ini terlalu berlebihan. Vicky sedikit canggung. Sebelum datang dia sudah menebak Damon ini pasti akan minta banyak, tapi tak menyangka akan sebesar ini.
Sebenarnya cerai itu bukanlah masalah besar. Bagaimanapun putrinya memang sangat enggan dengan pernikahan politik ini. Bercerai justru akan membuat putrinya puas. Tapi syarat kedua ini jelas ingin menduduki Davis Group. Itu yang membuatnya ragu. Jika dia setuju, itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan garis hidup Davis Group kepada Hybrid Group, yang berarti menjadi anak perusahaan Hybrid Group. Aku sudah ajukan syaratnya, terserah mau setuju atau tidak. Tapi tolong diingat, kalau menolak, akan membuat perusahaanmu berakhir bangkrut. Damon mengingatkan dengan sikap yang pura-pura baik. Vicky duduk di tempat sambil berpikir sejenak dan pada akhirnya menghela nafas. Baiklah, Tuan Damon, aku setuju. Setelah mengatakan itu, Vicky tiba-tiba menyesal menikahi putrinya kepada anak dari keluarga Nersen yang memimpin dalam membentukkan aliansi bisnis Bandung. Bahkan dia diam-diam membenci Steve dan Irsen karena membuat keluarga Davis berakhir seperti ini. Begitu Erwin mendapat pesan dari Damon dan mengetahui keluarga Davis sudah menyetujui persyaratannya, surut mulutnya sedikit terangkat. Sisa keluarga Nersen yang sekarang jelas akan kupermainkan dan kusiksa secara perlahan. Pada saat yang sama saat berbicara, cahaya dingin melintas di mata Erwin. Bersambung